Hi everyone, menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Ingin sharing sesuatu yang sangat berharga, saya rasa. Jangan tinggalkan tontonan video ini di tengah jalan karena poinnya justru di akhir daripada video ini. Saya berusaha untuk sejujur mungkin, saya berusaha untuk vulnerable. Ya, saya terserah Anda lah, Anda mau hakimi saya bagaimana. Tapi nanti, saudara, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang saudara harus mengerti dalam hidup. Untuk saya, hidup adalah perjuangan. Ya, hidup adalah peperangan. Sometimes, kadangkala bisa menguras seluruh semangat hidup itu. Terkadang-kadang kita juga ditinggalkan, ya, merasa benar-benar sudah worn out, lelah sekali, terlalu banyak kekecewaan di sana, ada frustasi di sana. Ya. Sebelum semuanya itu akan dibawa kepada Tuhan, kepada satu hasil yang bernama kemenangan. Menarik sekali ketika saya mendengarkan satu kesaksian ya, dari seseorang yang bukan Kristen, tetapi dia mengalami Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Kaki dan jubah yang penuh dengan kemuliaan itu. Itulah yang membuat dia mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus. Walaupun keluarganya semua menentang dia. Kesaksian yang berdurasi sekitar 15 menit ini benar-benar membuat hati saya fresh lagi. Terkadang saya kira bahwa hidup itu bisa dikatakan begini, dari satu jembatan menuju ke jembatan yang lain. Ini yang saya ingin sharing, saudara. Jembatan antara belum dan jembatan juga antara yang bernama sudah. Jadi dua jembatan, jembatan yang bernama belum dan jembatan yang bernama sudah. Saudara tentunya masih ingat ketika saudara kuliah. Jembatan yang pada waktu saudara baru kuliah, belum bekerja. Ya, setelah selesai semuanya, ya, saudara graduated, saudara lulus, kemudian sudah masuk ya, kepada jembatan mulai kerja. Saudara, jembatan itu untuk pada waktu kita masih di bangku kuliah, saya rasa itu jembatan lebih mengerikan daripada keadaan Suriah maupun di Irak. Karena pada waktu itu pikiran kita cuma bagaimana ya kita bergulat dengan ujian, kita bergulat dengan tes, kita bergulat dengan pembayaran uang kuliah, kita juga bergulat setelah lulus ya kita bergulat dengan bagaimana caranya untuk masuk kerja, diterima kerja, interview dan lain sebagainya. Itu jembatan yang luar biasa sekali, saudara, mengerikan sekali sebenarnya. Dan juga jembatan, saudara, antara yang belum menikah, kemudian jembatan yang sudah menikah. No comment, jujur aja kita masing-masing melewati jembatan itu berbeda. Tapi yang jelas bahwa banyak drama yang saya jumpai, praise the Lord, tidak ada di dalam kehidupan saya, walaupun banyak drama-drama di tahun-tahun earlier, ya, di tahun-tahun dini itu, pada waktu pernikahan. Tetapi oleh karena kemurahan hati daripada pasangan saya dan kemurahan hati Tuhan juga kita bisa melalui sampai hari ini 31 tahun, saudara. Ya, bulan depan kami akan merayakan 31 tahun wedding anniversary.
Tapi saya yakin percaya banyak di antara saudara yang tahu persis apa yang saya katakan, jembatan yang belum menikah, kemudian jembatan yang sudah menikah. Jembatan yang belum memiliki anak, kemudian jembatan yang sudah memiliki anak, bahkan anak-anak sudah besar semuanya. Nah, jembatan yang demikianlah yang kita harus lalui dari satu step, satu langkah menuju ke langkah yang lain. Terkadang banyak manusia tidak mau terlalu rohani. Mereka tidak mau terlalu spiritual. Karena mereka takut kecewa dengan ekspektasi apa yang mereka katakan iman. Tapi saya berani katakan begini. Hidup itu perjuangan. Hidup itu berat. Kalau saudara tidak ikut sertakan iman di dalam kehidupan saudara, saudara akan terkapar, saudara akan KO, saudara akan knock out di dalam perjalanan itu dan tidak ada yang bisa menolong saudara. Ini ada seorang juru selamat yang sedang mengulurkan tangannya kepada saudara untuk menggapai tangan itu, menerima pertolongan. Saudara, apa yang saya sharingkan dari hari demi hari bukanlah satu omong kosong. Itulah pegangan iman saya. Yesus hidup. Yes, hidup itu tidak mudah. Tapi bersama Yesus kita bisa melalui dari satu jembatan menuju jembatan yang lain. Menuju jembatan yang lain. Walaupun jembatannya mungkin cuma satu batang kayu. Jembatan yang begitu fragile-nya. Jembatan yang begitu bahayanya. Ya, berapa banyak di antara kita yang melewati bayang-bayang maut karena kesehatan kita fail, gagal. Tetapi toh Tuhan menyertai saudara sampai ke ujung. Ketika saudara dijamah dia, ketika saudara disembuhkan dia. Dan Yesus adalah juru selamat saudara. Terkadang yang menutup semuanya, kita tidak bisa lihat Yesus sebagai juru selamat adalah keegoisan kita. Di depan mata, pelupuk mata kita ini ada satu gajah, keegoisan yang sangat besar sekali. Terutama untuk generasi muda yang saya lihat, generasi muda yang tidak pernah bisa lepas daripada gadget. Saudara, ya, tidak ada waktu lagi untuk cuci piring. Tidak ada waktu lagi untuk membersihkan lantai. Tidak ada waktu lagi untuk mengurus barang-barang ataupun ya cucian mereka dan lain sebagainya. Mereka selalu hampir 24 jam. Jam-jaman ada di ya istilahnya melihat gadget. Saya kok teringat akan satu ayat di Amsal 19 ayat 24. Ini ribuan tahun yang lalu. Tapi yang jelas Sulaiman, ya, Raja Sulaiman itu menuliskan begini. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk. Tetapi tidak juga ia mengembalikan ke mulut. Jadi entah karena apa fokusnya ketika dia celupkan ke dalam mangkuk. Dia lupa untuk mengangkatnya kembali dan memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Kemalasan itu adalah satu momok tersendiri, satu musuh besar akan masa depan yang saudara akan raih. Sadar bahwa saudara tidak bisa memelihara kemalasan. Sekali lagi, hidup adalah perjuangan. Untuk beberapa orang, hidup adalah peperangan. Dan sadarlah bahwa kehidupan itu harus kita raih. Tuhan tidak akan izinkan saudara malas. Ya, untuk seolah-olah saudara paralyzed, saudara lumpuh, hanya cuma menunggu pertolongan Tuhan saja. Tetapi yang jelas adalah Tuhan menginginkan saudara untuk bangkit berdiri. Ya, hidup itu akan semakin bright, semakin jelas kalau saudara itu fokus. Untuk apa hal-hal yang necessary, essential, dan yang penting ini. Bagaimana kita melatih iman kita dengan baik. Itu penting sekali. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak bisa digapai dengan iman, percaya kita. Kemudian milikilah juga semangat, saudara.
Ya, semangat yang tinggi untuk bukan cuma bermimpi, tapi menggapai mimpi. Semangat. Kadang-kadang saya selalu menepuk dada sendiri. Momok yang saya hadapi, kadang-kadang saya merasa diri saya tua. Sometimes saya agak slow down. Seharusnya saya selalu tepuk tangan, kadang-kadang saya push diri saya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang ketiga adalah setelah saudara latih iman, kemudian saudara tetap bersemangat. Yang ketiga adalah bersukacitalah dalam segala keadaan. Dan juga biarlah hati saudara itu, hati saudara itu benar-benar tidak gampang, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, karena sukacita itulah yang menjadikan kehidupan saudara itu berarti. Dan yang terakhir adalah takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Bisa lakukan 4 hal ini. Melatih iman, kemudian memiliki semangat, die hard, tidak gampang menyerah, kemudian juga mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah takutlah Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Saya yakin percaya satu hal, saudara akan tetap memasuki satu jembatan demi jembatan, dan saya lihat bahwa semua jembatan itu akan membawa saudara kepada satu jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup yang di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan begini, hati yang gembira adalah obat yang hancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tutup dengan satu kesaksian, baru saja saya alami. Ketika saya mendengarkan kesaksian dari seseorang yang bukan Kristen dari mudanya, dia malahan pemeluk satu agama yang sangat taat sekali. Dia dijamah oleh Yesus. Dijamah oleh Yesus, literally. Dijamah oleh Yesus. Yesus datang menghampiri dia dan menumpangkan tangan. Pribadi ini hanya bisa melihat kaki dan jubah yang sangat berkilauan, penuh dengan kemuliaan. Saat itu juga hatinya sudah diganti baru. Walaupun keluarganya semua menentang dia, tapi dia tetap mencari Yesus. Dia tetap memeluk Yesus. Dia tetap percaya Yesus adalah Tuhan yang paling benar. Tuhan yang hidup. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, saya dengarkan kesaksian yang berdurasi antara 15 sampai 18 menit. Hati saya tergugah. Mungkin saya terlalu penat dengan semua kekhawatiran, semua perkara yang di luar kontrol saya. Pandemi 19, virus corona, tidak bisa kemana-mana. Semuanya macet dan lain sebagainya. Saya tidak tahu keadaan sudah. But that is in my mind. Terserah saudara. Sudah mau hakimi saya bagaimana. Karena ada perkara anak juga mengkhawatirkan saya. Kita manusia. Ketika itu terlalu penat. Dan saya mendengarkan kesaksian. Kesaksian itu luar biasanya begini. You have no idea. Kesaksian saudara itu bisa memberikan semangat, empower someone. Memberikan semangat kepada seseorang yang sedang letih lesu. Hati saya itu mengalir lagi. Satu aliran yang sangat lembut sekali. Saya membalikkan diri, saudara, melihat ke belakang lagi 40 tahun yang lalu. Ketika Tuhan selamatkan saya. Di sanalah saya mendapatkan satu panggilan khusus. Tuhan tidak pernah melepaskan saya. Ini yang saya ini berikan kepada saudara. Tuhan tidak akan pernah melepaskan saudara. Semangat saudara. Saya yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Detik ini juga. Ada aliran yang sangat hangat sekali. Masuk. Memperbarui semua kelelahan saudara.
secara rohani, secara jiwani. Tuhan akan bangkitkan saudara, Tuhan akan renew your strength. Saya tadi ketika saya setelah mendengarkan kesaksian saya setir, saya mencoba untuk menidurkan cucu saya di belakang dengan karsit. Di sanalah saya merasa, saya melihat udara itu begitu jernih. Beda. Saya ingat 40 tahun yang lalu, ketika saya lahir baru. Saudara, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Everything changed. Everything seems more beautiful, more real to me. Ketika cucu saya sudah tidur, saya rekam. Saya berusaha untuk tidak menjadi Superman. No. Kita memiliki battle masing-masing. Kita akan menangkan itu bersama dengan Kristus. Jangan pernah patah semangat. Yang penting satu. Biarlah hati ini penuh dengan kasih mula-mula. Saya cukup lama mengikuti Yesus. Saya cukup lama juga untuk membagi segala sesuatu untuk orang lain. Sometimes, saudara, kita berdarah-darah juga. Sometimes kita merasa begini, mana Tuhan? Saya lihat Tuhan ada bekerja di orang lain ketika saya tumpang tangan, orang disembuhkan, orang ditolong. But where is God? Apakah saudara pernah mengalami demikian? Kalau saudara bandingkan dengan giant-giant faith yang ada, yang pernah saudara kenal, mungkin I'm the weakest one. But I try to be honest. I try to be authentic. Satu hal yang saya tidak akan pernah deny, tidak pernah ingkari. Yesus tidak pernah membiarkan saudara tergeletak. Dia selalu datang tepat. Dengan cara apapun juga. Dia bisa menolong saudara. Saya yakin saudara akan melihat beberapa hari kemudian. Hari-hari esok. Saya pribadi akan mengalami terobosan. Because I know exactly. Yesus yang membuat saya semangat lagi. Yesus yang membuat hati saya mulai tidak kaku lagi. Hati yang mulai melembut. Kasih mula-mula itu mulai menembus lagi. Kalau saudara mungkin terlalu beragama, terlalu penuh dengan firman, logos, mungkin hati saudara begitu kerasnya. Ini biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi saudara. Akan membasahi dan benar-benar akan menuntun saudara ke jalan yang benar. Itu yang saya ingin sampaikan hari ini. Never give up. Tuhan akan bawa saudara ke satu jembatan, ke jembatan yang lain. Dan selalu menuju kepada kemenangan. Tuhan memberkati saudara.